Oke, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan masuk ke materi ketiga terkait dengan privacy notice dan choice. Dan sebagai pemberitahuan untuk presensi, silakan melakukan presensi di LMS sampai jam 13.50. Untuk kuis nanti akan disampaikan oleh Bu Gia nanti di sesi perkuliahan di tiga materi yang terkait dengan privacy. Akan ada kuis yang nanti bisa diisi oleh mahasiswa. Slide-nya terlihat? Lihat, Pak. Ya, Pak. Apakah slide-nya terlihat? Ya, Pak. Oke. Ya. Minggu ini kita akan membahas masalah privacy notice dan choice. Dan ini sangat merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi para developer yang membangun aplikasi, website, dan sebagainya. Karena kalau kita tidak mengakomodasi berkaitan dengan privacy notice dan choice, kemungkinan besar aplikasi kita atau khususnya aplikasi yang di Android atau iOS itu kemungkinan besar tidak akan accepted di Play Store dan di iOS dan sebagainya. Nah, ini outline-nya. Jadi kalau kita bicara privacy choice, notice dan choice itu tentu berkaitan dengan beberapa prinsipal. Mulai secara umum Fair Information Practice Principle. Jadi notice itu atau awareness. Notice itu ada menginformasikan pada saat kita memproses data pribadi. Jadi misalkan kita membangun sebuah startup digital, kemudian platform digital yang kita bangun menggunakan data pribadi, tentu kita harus menginform kepada subjek data pribadi bagaimana data itu diproses dan sebagainya. Jadi ini bentuk sebagai awareness bahwa um, subjek data pribadi mengetahui bagaimana data pribadi itu diproses untuk tujuan apa dan sebagainya. Kemudian yang tiga adalah terkait dengan choice, consent. Ini kemarin kita bahas konsep privacy as a power. Um, Privacy as a power, jadi di dalam hal ini eh, dalam rangka biasanya sebelum kita memproses data pribadi tentu ada legal basis yang kita gunakan. Dalam hal legal basis yang kita gunakan dalam konteks persetujuan, jadi kita harus menyediakan jadi persetujuan choice dan persetujuan itu harus ada dari sisi subjek data pribadi. Jadi misalkan contoh em, sebelum kita memproses data pribadi, misalkan kita startup, sebelum kita memproses data pribadi, kita harus mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi dan seterusnya. Contoh misalkan teman-teman sebelum menggunakan aplikasi sosial media seperti Instagram, Twitter dan sebagainya, biasanya si pihak Instagram, Twitter itu em, meminta persetujuan dari teman-teman semuanya, gitu. Nah, ini beberapa prinsip legal basis yang berdasarkan GDPR dan juga enam legal basis atau dasar pemrosesan ini juga berlaku di Undang-Undang PDP. Kemarin juga sempat kita bahas secara sekilas ya. Jadi di sini fokusnya dari enam ini kita fokus ke legal basis atau dasar pemrosesan konsen, jadi persetujuan. Jadi subjek data pribadi memberikan konsennya kepada pengendali data untuk memproses data pribadinya. Dalam hal ini contoh seperti tadi, sosial media, Twitter, Facebook itu dapat memproses data pribadi apabila mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi. Kemudian dalam konteks consent, ini berkaitan dengan lawfulness, fairness, dan transparansi. Artinya kita harus menginformasikan pada saat subjek data pribadi memberikan persetujuannya kepada kita, kita harus menginformasikan kepada mereka bagaimana data pribadi itu simpan, apa saja, bagaimana caranya, dan seterusnya pihak-pihak mana saja yang menggunakan data pribadi tersebut. Misalkan contoh kita membangun startup, tentu pada saat pemrosesan data pribadi tersebut kita misalkan cloud provider menyimpan data tersebut kita sebagai prosesor, ini harus kita sampaikan kepada subjek data pribadi. Itu kaitannya dengan tadi lawfulness, fairness, dan transparansi. Nah, tentu di sini juga berkaitan dengan hak individu. Minggu lalu kita bicara berapa hak-hak individu. Salah satunya yang terkait dengan consent adalah right to be informed atau hak untuk mendapatkan informasi. Artinya
pada saat kita menggunakan atau pada saat kita memproses data pribadi dengan menggunakan dasar pemrosesan persetujuan, jadi di satu sisi si subjek data pribadi punya hak untuk to be informed, untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kita memproses data pribadi tersebut. Nah, ini beberapa exercise yang kemarin sempat kita bahas. Jadi dalam konteks consent. Jadi dalam konteks consent, apabila kita memproses data pribadi dengan menggunakan persetujuan, maka ini berimplikasi kepada subjek data pribadi dalam hak subjek data pribadi. Jadi data pribadi, subjek data pribadi itu punya hak untuk minta datanya dihapus. Nah, contoh kita pakai Facebook, Twitter, dan seterusnya. Kita punya hak untuk minta Facebook untuk menghapus segala informasi yang berkaitan dengan kita. Kita juga punya hak untuk meminta mereka untuk memindahkan data pribadi kita dari satu platform digital A ke digital B dan sebagainya. Namun kita tidak punya hak untuk menolak. Biasanya kalau hak untuk menolak, caranya ya udah kita withdraw, kita menarik kembali persetujuannya gitu. Beda dengan kalau kita bicara legal obligation. Nah, legal obligation pernah kita sampaikan. Kita tidak punya hak untuk minta data kita dihapus. Contoh pemrosesan data pribadi yang menggunakan legal obligation atau kewenangan. Contoh misalkan Dukcapil, kemudian Dijen Pajak gitu. Dijen Pajak, Dukcapil itu memproses data pribadi itu menggunakan dasar pemrosesan berdasarkan legal obligation karena ada kewenangan atau amanah dari undang-undang. Sehingga eh, subjek data pribadi itu tidak punya hak untuk minta datanya dihapus, dipindahkan, dan sebagainya. Ini salah satu review yang sebelumnya kita udah pernah bahas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meletakkan posisi subjek data pribadi itu sebagai subjek as a control terhadap informasi mereka. Jadi kemarin kita bahas beberapa teori privacy, privacy as a control. Artinya bicara privacy itu bukan bicara bagaimana melindungi data tersebut dari uh, illegal access, tapi itu bicara lebih bagaimana kita memiliki kontrol um, terhadap data pribadi kita, kapan data pribadi itu disimpan, diproses, dan sebagainya. Nah, ini kita bicara privacy notice. Privacy notice atau to be informed atau awareness. Jadi privacy notice ini salah satu bentuk implementasinya yang sering kita lihat adalah misalkan kita buat website atau aplikasi. Di situ biasanya ada namanya privacy notice atau policy. Dan itu menginformasikan kepada subjek data pribadi bagaimana data pribadi itu simpan, data apa saja yang kita kumpulkan, tujuannya buat apa, dan sebagainya. Jadi di situ kita harus menjelaskan. Pertama, data apa saja yang kita kumpul. Kemudian dasar pemrosesan apa yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan, jadi seperti materi sebelumnya, kita bisa menggunakan dasar pemrosesan data pribadi lebih dari satu. Misalkan kita menggunakan legal obligation, kita juga bisa menambahkannya dengan misalkan persetujuan, tergantung dari purpose-nya dan sebagainya gitu. Kemudian kita juga harus di dalam privacy notice itu kita harus menjelaskan kepada siapa data itu di-sharing gitu. Jadi pada saat kita membangun sebuah aplikasi atau platform, kita harus menjelaskan pada saat kita memproses data pribadi, pihak-pihak mana saja yang memproses data pribadi tersebut. Jadi kita harus to be transparan itu, harus benar-benar mendisclose, menginformasikan bagaimana pemrosesan data pribadi yang kita lakukan itu. Misalkan kita menggunakan cloud, kita sebutkan bahwa pemrosesan data pribadi ini disimpan di cloud dan sebagainya. Itu harus disampaikan di dalam privacy notice. Kemudian berapa lama kita menyimpan data pribadi tersebut. Kemudian hak-hak apa saja yang bisa dimiliki oleh subjek data pribadi. Nah, ini kita harus jelaskan juga. Kemudian bagaimana proses pengiriman data, misalkan kita dalam proses interaksinya ternyata platform kita berinteraksi dengan platform di luar negeri. Nah, kita menjelaskan bagaimana proses transfer dan seterusnya, apakah data yang akan ditransfer dari negara A ke negara B memiliki level proteksi yang sama dan seterusnya dan seterusnya. Karena pada dasarnya transfer data pribadi itu dimungkinkan apabila negara tujuannya memiliki level proteksi yang sama atau lebih tinggi, atau mendapat persetujuan langsung dari si pemilik data dan sebagainya atau subjek data pribadi. Nah, ini dituangkan dalam privacy notice atau privacy policy. Nah, ini biasanya setiap website, kalau teman-teman lihat, mungkin kebanyakan website di Eropa ya, itu selalu ada privacy notice dalam bentuk privacy policy. Nah, implementasinya di Indonesia memang tidak terlalu banyak ya, mungkin bisa dicek
Ada beberapa website yang sudah punya privacy policy, ada yang masih belum gitu. Jadi ini sebuah tantangan. Nah, dalam konteks aplikasi biasanya privacy notice itu juga dituangkan dalam sebuah ini ya, template ya. Artinya kita di, di, diberikan informasi siapa saja yang mengakses data tersebut, kemudian bagaimana kita dapat menghapus data tersebut, kemudian data mana yang akan dikumpulkan, data untuk tujuan apa dan seterusnya. Kita harus menyampaikan tadi purpose, eh, informasi-informasi yang kaitannya dengan data pribadi yang kita kumpulkan dan sebagainya. Nah, ini contoh beberapa contoh privacy notice under GDPR. Nah, kalau kita bicara under GDPR dan ini juga berlaku di Undang-Undang PDP, ada 6 legal basis atau dasar pemrosesan mulai dari consent sampai dengan legitimate interest. Nah, untuk legitimate interest contohnya seperti ini. This site use Motomo to analyze traffic and help us to improve your user experience gitu ya. We process your email address and IP address and cookies are stored on your browser for 13 months. This data only processed by us and our web hosting platform. Please read our privacy policy to learn more. Ini adalah bentuk dia memproses data pribadi dalam konteks legitimate interest. Legitimate interest ini berkaitan dengan pemrosesan data pribadi untuk meningkatkan performance, untuk meningkatkan security dan sebagainya. Ini bisa dilakukan. Dia tidak perlu mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi sepanjang dia punya legitimate interest. Nah, legitimate interest ini biasanya harus didukung oleh bukti-bukti atau evidence yang kuat gitu. Artinya dia bisa memproses IP address karena IP address berdasarkan undang GDPR termasuk data pribadi untuk keperluan security gitu. Jadi dia untuk melindungi mana IP address yang fake dan sebagainya. Begitu juga nih contoh privacy notice under GDPR consent. Nah, ini kalau kita menyampaikan di sini privacy notice, this use Momoto to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your email address and IP address and cookies are stored your browser for 13 months, bla bla bla. Nah, di sini kita disampaikan accept atau opt out ya. Jadi kita minta persetujuan dari subjek data pribadi, dia accept atau opt out dan sebagainya. Jadi bentuk persetujuan, jadi privacy as a control. Nah, dalam konteks bagaimana mendesain privacy notice di dalam sebuah sistem ya, dalam buat aplikasi atau website. Jadi privacy notice itu dibagi menjadi 4 kelompok. Berdasarkan timing, kemudian berdasarkan channel, kemudian berdasarkan modality, kemudian berdasarkan control. Nah, berdasarkan timing itu nanti ada bicara as setup, just in time, context dependent, periodic, persistent, on demand. Nanti berdasarkan channel ada yang sifatnya primary channel, secondary channel, sama public channel. Modality nanti ini ada yang sifatnya visual, auditory, haptic, machine readable, dan begitu juga dengan kontrol ada yang blocking, non-blocking, dan decoupled. Nah, bagaimana implementasi dari desain space untuk privacy notice? Kalau kita lihat dalam konteks timing, ini ada ad setup. Nah, ad setup ini kalau kita lihat implementasinya adalah biasanya kalau kita membuka suatu platform baru, biasanya ada term and condition gitu. Term and condition ini biasanya muncul pada awal-awal gitu. Jadi pada saat kita setup iOS atau kita mendownload aplikasi dan seterusnya, itu adalah privacy notice. Jadi di at setup. Jadi pada saat kita setup aplikasi tersebut atau menggunakan aplikasi tersebut dan sebagainya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian just in time. Just in time ini biasanya pada saat kita misalkan mengakses misalkan kontak atau location atau kamera dan sebagainya. Kita diberitahu bahwa misalkan this allow cluster to let you choose which friend I invite to share photo album gitu. Artinya just in time pada saat case atau pada saat kondisi tertentu untuk misalkan mengakses kontak, location dan sebagainya. Ini kaitan just in time. Ya biasanya kita juga sering melakukannya gitu. Kemudian eh, contact dependent. Nah, contact dependent ini artinya bentuk notice. Artinya kita diberikan space untuk memilih eh, kepada siapa postingan ini yang akan di-share gitu. Artinya ini tergantung konteksnya gitu. Artinya tergantung konteksnya kita bisa memilih
publik atau friend atau more spesifik misalkan kita pingin limited gitu ya, hanya orang-orang tertentu atau friend dan sebagainya. Itu tergantung konteks dependent. Kemudian terkait dengan periodik, nah periodik ini biasanya berkaitan dengan timingnya periodik. Jadi di dalam waktu tertentu dia akan menanyakan kepada kita gitu. eh, Apakah kita mengizinkan data kita diakses? Contoh misalkan di dalam menggunakan location, biasanya itu ada periodik untuk menanyakan kembali. Apakah kita agree atau lanjut dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian biasanya juga kita diberitahu gitu ya. Misalkan contoh eh, lokasi kita sudah banyak diakses, apakah kita ingin lanjutin atau kita ingin delete dan sebagainya. Ini adalah bentuk privacy notice based on timing. Jadi ada periodik yang memang selalu merimain kita bahwa data kita sudah di-share atau data kita pernah diakses dan sebagainya. Begitu juga dalam konteks persisten ya. Persisten ini biasanya ada sebuah simbol atau sign yang menginformasikan kita, oh ini ada notice, misalkan contoh simbol panah, oh berarti ada proses transparan atau lampu nyala. Biasanya lampu nyala misalkan Bluetooth-nya ini aktif sehingga ada proses pengiriman data dan sebagainya. Dan yang terakhir yang on demand. Nah, on demand ini biasanya privacy notice kita diberikan ke ruang-ruang untuk mengatur siapa yang bisa melihat postingan kita, siapa yang bisa kontak kita dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian dalam konteks privacy notice yang berikutnya ada yang kaitan dengan channel ya. Ada yang nanti primary channel, secondary channel sama public. Untuk primary channel mungkin kita lihat seperti ini. Primary channel ini biasanya banyak diketemukan di website atau di privacy policy atau di baik itu di website ataupun aplikasi. Jadi itu sebagai channel ya, channel utama dia menginformasikan bagaimana awareness atau informasi yang bisa diakses oleh subjek data pribadi. Kalau untuk secondary itu menggunakan device yang lain, misalkan biasanya IoT ya, IoT, handphone dan seterusnya menginformasikan bahwa ada transmisi data, ada alert yang muncul dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang channel public. Nah, ini biasanya kita sering lihat misalkan di public space ya. Di public space itu, jadi kalau kita memasang CCTV di ruang-ruang publik itu harus ada sign-nya gitu. Misalkan this property monitor by video surveillance. Jadi pada saat kita memasang CCTV, misalkan banyak dilihat di masjid ya, di masjid itu harus ada sign-nya, tandanya bahwa this area is monitored by video surveillance dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan modality, nanti ini ada yang kaitan dengan visual, auditory, haptic, sama machine readable ya. Kalau visual, contoh ini yang kaitan dengan visual ya. Visual itu ada simbol-simbolnya gitu. Ada simbol yang menandakan ada simbol pengiriman data, ada simbol stop dan sebagainya, ada simbol kunci dan sebagainya. Ini ada ikon-ikon yang melambangkan beberapa simbol-simbol yang kaitan dengan proses transmisi, pengiriman, dan sebagainya. Kalau auditory ini biasanya pada saat kita pakai Zoom ya, biasanya kita dengar message atau informasi yang disampaikan oleh si Zoom-nya itu misalkan this meeting is been recorded gitu ya. This call will be recorded for training purpose. Nah, itu bentuk modality. Artinya si subjek data pribadi kita aware bahwa diskusi ini, bahwa pertemuan ini direkam. Sehingga ini memberikan info kepada mereka bahwa proses meeting ini direkam atau di-record dan sebagainya. Untuk haptik ini biasanya kaitan dengan IoT, biasanya nanti akan ada beberapa simbol-simbol bunyi ya, yang melambangkan apakah ada proses pengiriman dan sebagainya, sebagainya. Dan yang terakhir yang kaitan dengan mission readable. Modality ini biasanya dilihat di beberapa platform, biasanya ini akan dicek di dalam codingnya ya. Jadi apakah uh, ada modality yang apa, mencantumkan bahwa ada notice, privacy notice yang dicantumkan dalam sebuah aplikasi dan seterusnya. Untuk berikutnya terkait dengan kontrol, ada blocking, non-blocking, dan decouple. Ini hampir sama ya. Untuk blocking tadi, kita bisa membatasi apakah kita mengizinkan pemrosesan itu tetap dilanjutkan atau tidak mengizinkan. Kita ingin membatasi apakah ini diakses oleh publik atau friend atau limited person dan sebagainya. Ini bagian dari blocking. Jadi kita punya power and control ya terhadap bagaimana informasi pribadi itu diproses dan sebagainya. Untuk non-blocking, seperti tadi sama, hampir sama sebenarnya konsepnya. Untuk non-blocking, kita bisa
menentukan kira-kira untuk postingan ini nanti di-share ke publik, friend, family, dan sebagainya. Ini kita bisa tentukan seperti itu. Kemudian untuk yang di couple, ini tadi kita bisa men-set up ya, set up siapa saja, bagaimana, kemudian apakah kita mau share location, apakah kita mau aktifkan mikrofon, terusnya ini bisa kita lakukan. Nah, ini beberapa layer example biasanya dalam sebuah UI UX design. Biasanya ini bagian dari seorang UI UX untuk mendesain ya. Misalkan pada saat dia ingin membuat just in time atau primary visual atau blocking, rata-rata menggunakan misalkan this allow cluster to let you choose a friend to invite share photo album, don't allow atau okay gitu. Ada yang sifatnya periodic, primary visual, blocking, setup, primary, dan sebagainya. Jadi ini berbagai contoh layer example di konteks iOS ya. Bagaimana membuat privacy notice, just in time, primary visual, blocking, on demand, setup, dan sebagainya. Nah, itu di samping privacy notice. Kira-kira dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak kita lanjut. Nah, berikutnya kaitan dengan privacy choice. Kalau sebelumnya kita bicara privacy notice, artinya eh, subjek data pribadi punya hak to be informed gitu. Jadi dia punya hak untuk mengetahui bagaimana data itu diproses. Kemudian ada privacy choice. Setelah dia memberitahukan informasi bagaimana data itu diproses dan seterusnya, dia punya hak untuk menentukan. Jadi choice ada pilihan. Jadi pilihannya itu hampir sama. Jadi pilihannya itu privacy choice, ada yang sifatnya type ya. Binary choice, multiple choice, contextual choice, privacy right based choice. Kemudian functionality, ada yang kaitan dengan presentation, enforcement, dan feedback. Kemudian timing hampir sama, just in time, set up, contact aware, periodic, on demand, dan personalized. Channel, primary, secondary, dan public. Dan modality itu kait dengan visual, auditory, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk design decision for IoT assistant ya, ini salah satu contoh bagaimana dia membuat sebuah informasi yang bisa dipilih ya. Jadi bisa dipilih berbasis kategori, kemudian berbasis bagaimana data itu di-collect, tujuannya untuk apa. Ini kan bentuk dari apa right to be informed ya, retention time-nya seperti apa, siapa yang dapat mengakses data tersebut dan data analitik gitu. Kemudian dia juga bisa notify me ya, every time, the first time, never gitu. Jadi dia bisa notify me artinya to be informed apakah every time atau the first time dan never. Jadi kita bisa meminta aplikasi ini oke setiap ada notifikasi baru ya every time gitu. Atau the first time atau never gitu dan seterusnya. Ini bentuk design decision for IoT assistant ya. Jadi kita bisa menentukan bagaimana desain dari right to be collected, right to be informed, datanya di tujuannya buat apa, retention time seperti apa. Kemudian nanti ada request untuk proses penghapusan, request untuk data, dan sebagainya. Nah, ini salah satu case study yang khususnya waktu itu menggunakan super app-nya Jakarta ya, Jaki ya. Ini kalau Jaki tentu ini adalah salah satu super app yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Smart City. Nah, ini ada beberapa one-stop services, mulai dari jak lapor dan seterusnya. Ini ada beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi, mungkin bisa dilihat. Ini tampilan yang lama, mungkin tampilan baru sudah berbeda. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur yang dikembangkan. Jadi kita terapkan konsep privacy notice dan choice dalam konteks pengembangan Jaki. Untuk fitur check-in dan check-out waktu integrasi dengan Peduli Lindungi. Jadi di sini pada saat kita buka aplikasi Jaki, untuk menggunakan fitur Peduli Lindungi, kita diminta untuk memasukkan nama dan NIK gitu. Nah, setelah itu kita harus menginformasikan kepada user NIK dan ini dipergunakan buat apa saja. Jadi kita harus menginformasikan identitas yang akan dipakai ini untuk keperluan apa saja dan sebagainya. Itu sebagai bentuk privacy notice. Kita menginformasikan user bagaimana data pribadi ini digunakan. Setelah itu, setelah notice, kemudian choice. Ada persetujuan gitu. Setelah itu baru kita bisa menggunakan QR code-nya dan sebagainya. Ini salah satu contoh implementasi. Nah, ini salah satu prominent disclosure dan consent requirement yang dibuat oleh Google atau Apple ya. Jadi kalau kita nggak buat prominent disclosure, nah ini bagi para developer atau nanti teman-teman yang belajar
UI UX itu harus bisa mendalami bagaimana journey dari sebuah aplikasi yang digunakan. Karena kalau kita tidak membuat journey-nya atau prominent disclosure, kemungkinan besar aplikasi kita tidak akan pernah accepted di Play Store atau di iOS gitu. Jadi pada saat kita memproses data pribadi, kita harus menjelaskan bagaimana data itu dikumpulkan, disimpan, siapa aja yang mengakses, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita inform, kemudian tadi notice dan choice, persetujuan, apa kita setuju atau tidak. Biasanya desain yang lebih bagus sebenarnya ke depan itu ada opsi ya, in between sama tidak gitu. Artinya dia tetap bisa mengakses informasi tersebut apabila dia tetap milih tidak gitu. Tapi dengan keterbatasan informasi gitu. Namun ini akan menyusahkan bagi para developer gitu karena dia harus membuat desain yang berbeda gitu. Pada saat yes seperti apa, pada saat yang partly yes atau apa setuju sebagian atau tidak setuju sama sekali gitu. Dari konteks ini kan berarti ya kalau dia setuju berarti dia siap untuk menggunakan. Kalau dia nggak setuju ya dia nggak bisa menggunakan aplikasi atau informasi tersebut. Nah, kalau di EU itu ada beberapa aplikasi yang menyediakan beberapa opsi ya. Biasa tiga. Yes, partly agree ya, sama tidak gitu. Tapi ketiga opsi itu masih memungkinkan user itu untuk dapat mengakses website tersebut dengan keterbatasan sesuai dengan konsen yang diberikan gitu. Nah, ini salah satu bentuk prominent disclosure. Misalkan teman-teman membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut, fitur tersebut mengakses kamera. Kalau teman-teman tidak memberikan prominent disclosure atau privacy notice, kemungkinan besar biasanya dibagi sama si Google itu, fitur itu nggak akan pernah accepted gitu. Artinya secara keseluruhan APK yang teman-teman buat itu nggak akan pernah diterima oleh si Google. Biasanya teman-teman diminta untuk mengklarifikasi tujuan dari mengakses kamera ini buat apa dan sebagainya. Ini contoh. Ini contoh pada saat ini kita notice ya, kita inform. Ini privacy notice. Fitur ini mengakses dan menyimpan hasil tangkapan kamera serta menjadi penyimpanan untuk perangkat dan baca kebijakan privacy untuk lengkap. Saya setuju dan seterusnya. Jadi kita harus minimal kita menginformasikan kepada user eh, kenapa kita mengakses fitur ini, gunanya buat apa dan sebagainya. Nah ini menyimpan kamera, kemudian menyimpan rekaman video, kemudian menyimpan tangkapan kamera dan sebagainya. Jadi ini fitur ini tergantung dari aplikasi yang kita gunakan. Misalkan aplikasi ambulan. Tentu aplikasi ambulan, tentu kita membutuhkan data location ya, GPS. Aplikasi pelaporan kita menentukan akses kontak atau kamera dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin ini di yang mungkin bisa disampaikan di mata kuliah hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan silakan di chat di grup. Nah, oke. Kalau misalkan ini pertanyaan yang menarik ya, apakah ada kemungkinan data yang diperoleh setelah ada privacy notice tersebut dapat diberikan ke pihak ketiga? Nah, di privacy notice itu kita harus menyantumkan, misalkan pada saat kita mengumpulkan data tersebut, kan kita tahu nih sebagai pengembang platform kita tahu data ini akan dikirimkan ke pihak ketiga. Kita sebutkan gitu, bahwa data ini akan diproses sini, sini, sini dan seterusnya gitu. Kita udah menginformasikan kepada user bahwa datanya akan digunakan pihak ketiga untuk ini. Contoh misalkan, sederhananya gini, teman-teman sebagai startup kan menggunakan membangun aplikasi. Sebagai startup, teman-teman kan berperan sebagai pengendali data pribadi. Artinya teman-teman yang menentukan tujuan bagaimana data pribadi itu diproses. Setelah itu, teman-teman menyimpan data pribadi ini ke cloud service misalkan AWS, Google dan sebagainya. Nah, AWS, Google itu berperan sebagai pihak ketiga atau prosesor. Jadi teman-teman menyebutkan bahwa data pribadi ini akan disimpan di salah satu cloud, bla bla bla, itu disebutkan gitu. Atau misalkan, oke, data pribadi ini akan digunakan untuk tujuan ini nih disebut. Jadi itulah fungsinya right to be informed gitu. Artinya suatu saat si subjek data pribadi dia bisa setuju atau dia bisa menarik persetujuan dia gitu. Jadi tapi dia harus tetap diinformasikan bagaimana data pribadi itu diproses dan sebagainya. Oke, itu ya. Itu yang pertama. Ini ada pertanyaan berikutnya. Penggunaan data yang masih ilegal meskipun user sudah seperti apa? Nah, mau bertanya penggunaan data yang masih ilegal meskipun user sudah memberikan izin itu seperti apa? Nah, jadi contoh seperti ini. Eh, di dalam PDP itu ada larangan untuk menggunakan data pribadi yang bukan milik kita.
Jadi kalau misalkan contoh nih ya, sederhananya gini, kita melakukan harvesting ya, harvesting data pribadi yang ada di website ya, data pribadi orang, misalkan selebritis ya. Kemudian data tersebut kita gunakan untuk keperluan tertentu gitu. Kita nggak punya legal basis untuk keperluan benefit lah, untuk kita jual dan sebagainya. Nah itu udah dilarang. Hati-hati di Undang-Undang PDP itu bisa kena hukuman pidana 5 tahun atau denda 5 miliar. Kalau kita misalkan mengumpulkan data-data pribadi di website gitu ya, data pribadi untuk tujuan tertentu, nah itu dilarang. Jadi itu salah satu bentuk ilegal ya dalam melakukan harvesting data pribadi gitu. Eh, Meskipun user sudah memberikan izin. Nah, ini izin itu seperti apa ini? Jadi pada dasarnya pemrosesan data pribadi yang diperoleh dari data pribadi ilegal itu harus segera dihapus karena itu bertentangan. Nah, izin itu seperti apa? Ini mungkin perlu nanti dijelasin ya. Tapi pada dasarnya eh, penggunaan data yang ilegal itu dilarang. Artinya gini, misalkan contoh, misalkan contoh kita melakukan mengambil data pribadi dari proses hacking gitu ya. Nah, itu eh, tergantung tujuannya buat apa gitu. Tujuannya untuk kepentingan atau yang lainnya. Itu dilarang. Kecuali kalau tujuannya misalkan untuk penelitian, itu beda lagi. Nanti ada klausur tertentu misalkan untuk penelitian itu nanti masih dimungkinkan untuk dilakukan itu. Oke, selamat siang. Izin bertanya, apakah yang terjadi jika pihak developer tidak jujur kepada end user mengenai cara mereka menggunakan data pribadi? Nah, kemungkinan besar gini, biasanya dulu ya, dulu sebelum adanya regulasi ini, biasanya kan banyak dulu yang zamannya pinjol, di mana pinjol itu kan eh, si developer iOS atau si Google Play nggak terlalu detail melihat memeriksa step by stepnya. Biasanya lolos gitu ya. Artinya dia bisa mengakses kontak tanpa permission gitu ya, tanpa tanpa ada privacy notice. Kemungkinan besar kalau sekarang itu dilakukan dari sisi Google-nya sendiri itu udah ada proteksi gitu. Jadi teman-teman coba misalkan teman-teman mengakses mengakses kamera aja. Jadi ada satu fitur yang mengakses kamera, tapi di situ tidak ada privacy notice, tidak ada prominent disclosure. Kemungkinan besar fitur tersebut atau aplikasi tersebut tidak pernah muncul di iOS atau di Android seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi biasanya sekarang dari sisi kayak seperti Google atau iOS itu lebih ketat gitu. Jadi kita harus benar-benar transparan to be informed ya. Nah, di satu sisi juga, misalkan ya, kita tahu, oh ternyata lewat di iOS, dan ternyata kita bisa melakukan tadi, di dalam Undang-Undang PDB ada namanya hak minta ganti rugi. Jadi misalkan kita merasa dia melakukan pelanggaran, kita bisa menuntut si platform tersebut. Karena platform tersebut menggunakan data pribadi kita tanpa persetujuan, tanpa menginformasikan kita, dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke, ini berikutnya, Pak, selewat tahu contoh Kompas, Detik, dan jika diakses di Eropa. Coba nih, coba. Ini beberapa situs yang berbahasa Indonesia, contoh Kompas, Detik, dan memberikan privacy notice jika diakses di Eropa, tapi tidak ditampilkan saat diakses di Indonesia. Pertanyaan ini menarik ya. Ini dari ini ya, dari Steven ya, Steven. Nah, Steven ini pertanyaannya bagus karena gini, kalau dia kompas.com, detik.com dan sebagainya gitu. Nah, biasanya kompas.detik.com ini coba dia comply dengan regulasi internasional. Artinya bahwa kompas.com itu outreach-nya luas gitu. Jadi dia bisa diakses di mana saja. Artinya pada saat diakses dia di Eropa, dia harus memunculkan privacy notice dan seterusnya. Kalau enggak dia kenapa? Karena ada karena ada pembacanya di sana gitu. Pembacanya yang reside di Eropa gitu dan seterusnya. Apalagi misalkan contoh misalkan contoh ya teman-teman buat startup ya, buat anggaplah apa tour gratis apa platform wisata gitu, wisata dan itu base-nya misalkan di Bojong Soang. Dan platform wisata tersebut membuat paket-paket wisata, kemudian bahasa yang digunakan adalah salah satu bahasa EU, kemudian currency-nya Europe gitu ya. Nah, tentu walaupun dia base-nya di Bojong Soang,
teman-teman itu harus memastikan harus ada privacy notice gitu. Kenapa? Secara tidak langsung kan teman-teman targetin pasar EU itu. Artinya tadi teman-teman harus comply dengan GDPR. Nah, menarik di sini mungkin salah satu menarik bahwa saya belum pernah coba ya buka Kompas Detik bisa aja pakai ini ya, pakai Tor ya. Kalau dia ya Kompas Detik dan segala macam pada saat dia diakses di Eropa muncul privacy notice, tapi pada saat diakses di Indonesia belum muncul. Kenapa? Mungkin karena memang saat ini belum menjadi kewajiban, tapi nanti per Oktober 2024 kemungkinan besar pasti si Kompas, Detik.com itu pasti akan mengaktifkan privacy notice dia. Kenapa? Karena Undang-Undang PDP itu akan berlaku 2 tahun sejak dikeluarkan. Jadi kemarin kan Undang-Undang PDP dikeluarkan di tahun 2022. Artinya dia akan berlaku efektif di 2024 di Oktober 2024. Jadi September 2022 dikeluarkan berarti 2 tahunnya akan berlaku di Oktober 2024. Jadi tahun ini adalah tahun pertama, nanti di Oktober ini akan tahun berlakunya Undang-Undang PDP. Nanti mungkin silahkan diamatin ya, Steven ya. Apakah si Kompas, Detik.com itu akan memberikan privacy notice-nya jika diakses di Indonesia? Harusnya pasti akan diaktifkan itu. Nah, ini salah satu tadi bentuk kepatuhan ya. Walaupun karena gini, walaupun Kompas dia menggunakan bahasa Indonesia tergantung apakah Kompas dia menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Tapi dia sudah coba aware dengan regulasi internasional, artinya pada saat diakses di luar dia memberikan privacy notice itu untuk menjaga tadi tuntutan-tuntutan hukum ya. Kenapa? GDPR itu berlaku borderless, artinya tadi seorang startup yang di Bojong Soang itu bisa kena denda kalau dia tidak punya privacy notice. Karena misalkan dia tadi menggunakan paket liburan, menggunakan bahasa salah satu bahasa EU, kemudian currency. Sederhana sih, kemudian diakses di luar, tapi dia nggak punya privacy notice, dia mengakses data pribadi warga EU ya, karena dia targeting masa orang EU. Dia harus comply dengan GDPR. Otherwise ya nanti dia bisa kena sanksi dan sebagainya. Kemudian berikutnya tanggapan Bapak untuk orang-orang yang datanya dicuri melalui aplikasi ilegal. Nah, ini menarik. Kalau ini ada 2 undang-undang yang dia langgar ya. Pertama, Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE di situ artinya dia melakukan illegal access ya. Jadi illegal access dia udah kena satu undang-undang kaitannya dengan apa? Pertama tadi orang yang melakukan pencurian. Di satu sisi orang yang menggunakan data tersebut untuk keperluan lain itu udah ada dua. Jadi bisa kena undang-undang berlapis. Satu undang-undang ITE terkait dengan illegal access. Kedua pemanfaatan data tersebut untuk keperluan kepentingan dirinya sendiri. Di satu sisi adalah bagaimana orang yang datanya dicuri. Nah, dengan adanya undang-undang PDP, dia punya hak untuk minta ganti rugi. Misalkan contoh ini, kemarin kan ada beberapa mungkin teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah mengambil mata kuliah di cyber security ya, ada case misalnya kayak Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Dengan adanya undang-undang PDP ini, kita merasa bahwa data pribadi kita pernah bocor dan kita bisa minta ganti rugi. Kenapa? Karena kalau data pribadi itu sudah pernah bocor, tentu kan sulit ya untuk dihapus. Artinya data pribadi kita udah terekspos di publik gitu. Artinya untuk menghapusnya agak sulit itu. Artinya kita bisa meminta ganti rugi gitu. Nah, ini dimungkinkan untuk meminta ganti rugi karena di dalam Undang-Undang PDP ada hak untuk meminta ganti rugi apabila terjadi kegagalan dalam pemrosesan data pribadi. Jadi aturan, nah ini menjadi salah satu poin penting ya, bagaimana kita memproses tata kelola data pribadi. Berikutnya ini ada pertanyaan. Apakah kita bisa menggunakan data yang open public untuk kegunaan instansi organisasi seperti mencari informasi tertentu, seperti individu menggunakan OSINT dan sebagainya. Nah, kalau untuk ini, kalau sifatnya open public ya tergantung data tersebut apakah data agregat atau tidak gitu. Kalau data agregat dan sebagainya, misalkan di Kaggle dan segala macam, itu tidak masalah karena memang bukan data pribadi. Jadi kalau data pribadi itu data yang bisa diidentifikasikan gitu. Namun kalau dia mengandung data pribadi, nah ini masih bisa digunakan kalau keperluannya untuk penelitian. Jadi ada berapa kemarin klausul penggunaan data pribadi itu masih dimungkinkan untuk tujuan tadi keamanan negara, law enforcement dan statistik dan penelitian dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau biasanya data-data open public itu ya datanya sifatnya bukan data pribadi tapi data-data umum ya, data-data umum, data agregat dan sebagainya seperti itu. Oke, lanjut. Ini misalkan ada developer yang ngakalin aturan dengan menggunakan kata-kata yang mewakili, tapi tidak sepenuhnya dalam menulis not perizinan. Nah, ini menarik.
contoh ya, ini ketika user membaca seolah data mereka dimaafkan secara normal, padahal developer sengaja menggunakan kata-kata yang ngakalin. Apakah seperti ini bisa dipidana? Nah, ini kemungkinan bisa dikena denda ya. Jadi ini sebenarnya salah satu tantangan. Misalkan kita contoh membuat privacy notice. Nah, privacy notice itu pada dasarnya tidak bisa copy and paste ya. Artinya, udah saya mau copy paste aja privacy notice dari satu website dan saya gunakan ke website saya gitu. Nah, ini sebuah tantangan juga nih, teman-teman. eh, Bagaimana kita memastikan bahwa privacy notice kita itu udah comply atau tidak. Karena biasanya ada salah satu riset dia melakukan automatic menilai apakah privacy notice yang dibuat ini sudah comply dengan undang-undang atau tidak gitu. Nah, di sini bisa jadi apabila kita ada menemukan pelanggaran ini, kita bisa melaporkan kepada nanti otoritas pelindungan data pribadi yang saat ini sedang dibuat oleh Kementerian Kominfo. Jadi misalkan di aplikasi dia ngakal-ngakalin lah privacy notice-nya eh, bohong gitu ya. Tapi biasanya itu ada dalam prosesnya itu biasanya sama pihak iOS atau Android biasa Google itu biasanya juga dilakukan penapisan ya. Jadi mereka memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang lewat dia itu udah difilter dulu gitu. Jadi benar-benar tadi upaya ngakalin ini bisa diminimalisasi gitu. Tapi misalkan ada yang terlewat, kita bisa melakukan penuntutan itu. Artinya ini salah satu bentuk bahwa dia tidak comply atau dia melakukan pelanggaran atau pembohongan dan sebagainya gitu. Apakah ada regulasi keamanan sistem yang berbeda di Indonesia dengan regulasi internasional? Nah, pada dasarnya kalau kita bicara regulasi tentu punya masing-masing negara ini punya persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya secara prinsip sama ya. Artinya bagaimana melindungi data pribadi. Makanya ada beberapa standar-standar internasional seperti kalau kait dengan keamanan ISO standar. Artinya gini, misalkan di negara Indonesia kita punya platform digital itu, platform digital. Kemudian kita ingin mentransfer data pribadi kita ke Singapura. Nah, di dalam Undang-Undang PDP itu dimungkinkan transfer data pribadi dari Indonesia ke Singapura kalau kita bisa memastikan bahwa Singapura level proteksinya lebih tinggi dari Indonesia gitu. Nah, biasanya ditunjukkan apa? Minimal ada standar internasional yang digunakan. Minimal misalkan ISO, oh di sana pakai ISO ya berarti level of protection-nya sama gitu. Nah, kemungkinan besar kalau kita lihat negara ya Singapura mungkin level protection-nya lebih tinggi dari Indonesia gitu. Atau tadi em, secara ini eksplisit si subjek data pribadi pingin datanya dipindahkan. Contoh misalkan saya lagi berobat nih, lagi berobat dari Jakarta karena sakit saya berobat ke Penang gitu. Nah, dengan persetujuan saya bisa memindahkan data pribadi saya dari Jakarta ke Penang gitu. Jadi itu bentuk ini ya, bentuk regulasinya. Tapi secara umum eh, regu- eh, secara prinsip regulasi itu sama ya. Tapi perbedaan-perbedaan itu biasanya dilihat dari ruang lingkup. Tapi untuk menjembatani, biasanya itu dijembatani dengan berbagai standar internasional yang sama gitu. Jadi kalau kita pakai ISO 2701 ya di sana pakai minimal pakai ISO 2701 dan sebagainya atau lebih tinggi seperti itu. Jadi ada berapa banyak standar-standar internasional yang bisa digunakan. Ini bertanya biasanya siapa ya. Pertanyaan berikut, biasanya saat saya baru mendownload suatu aplikasi pada iPhone, akan terdapat notifikasi Allow apps to track your activity across other company apps. Terdapat dua pilihan, yakni Allow and Ask app to track, no track. Saya agak bingung dengan pilihan kalimat Ask app not to track dibandingkan dengan deny. Nah, apakah ini berarti aplikasi masih berpeluang untuk track aktivitas kemudian? Nah, ini menarik. Jadi biasanya memang ada beberapa pilihan. Ini yang tadi disebut sebagai apa ya privacy notice untuk timing ya. Ada just at setup, ada periodic, dependent context, context dependent dan sebagainya. Jadi biasanya kalau kita bilang deny, artinya kita nolak ya. Artinya kita nolak ya udah nggak mau lagi gitu. Tapi kalau kita misalkan pilihannya misalkan tadi ada allow ask apps not to track gitu. Artinya ya udah kita tidak misalkan kita pilih ask apps not to track artinya dia kita tetap boleh menggunakan tapi kita kita minta aplikasi itu tidak men-tracking kita gitu. Jadi kan kadang-kadang kita low artinya kita siap untuk di tracking. Artinya oke, satu lagi kita menggunakan tapi kita tidak ingin di tracking gitu. Atau kita tolak deny gitu. Jadi itu yang memang kadang-kadang memberikan sebuah informasi yang biasanya di dari sisi UI UX atau develop biasanya dari sisi
iOS-nya juga atau Google itu punya standar-standar namanya prominent disclosure-nya seperti apa. Biasanya dia menggunakan tadi low, itu biasanya udah common ya, low, ask up, not to track atau deny dan sebagainya. Jadi eh, jadi kalau itu berarti memang ada peluang misalkan ask up not to track untuk aplikasi tertentu, tapi untuk aplikasi lain dia akan nanya lagi. Ini gimana di allow atau tidak gitu dan seterusnya dan seterusnya. Atau kalau deny ya udah dia nggak akan menanya lagi. Tergantung makanya tergantung dari journey-nya. Ini biasanya di masing-masing aplikasi itu punya punya ini ya prominent disclosure yang berbeda-beda. Tapi ini biasanya juga sangat ketat dari sisi tadi Android ya Google itu sangat sekarang itu sangat ketat ya untuk meloloskan aplikasi yang pada dasarnya memproses data pribadi, apalagi data pribadi yang sifatnya kesehatan itu dia sangat detail ya. Jadi umumnya jarang aplikasi itu benar-benar sangat spesifik dia step by step mengecek apakah fitur ini sudah comply dengan aturan mereka atau tidak gitu. Misalkan ada suatu perusahaan penyedia layanan Tokopedia yang diakuisisi oleh perusahaan lainnya, misalkan TikTok. Apakah perusahaan TikTok memiliki kewajiban untuk memberikan notis kepada pengguna lain diakuisisi? Yes, jawabannya iya. Jadi kalau pada saat ini kembali misalkan, tergantung posisi mergernya. Merger itu artinya gini, mergernya nanti si Tokopedia, kalau memang Tokopedia masih ada, Tokopedia menginformasikan kepada si user bahwa dia melakukan proses merging. Nah, merging kepada Tokopedia, TikTok gitu ya. Artinya Tokopedia ini menginformasikan notice kepada penggunanya bahwa layanan sudah diakuisisi dan sebagainya. Nah, ini nanti harus dijelaskan. Bentar, saya ambil. Seperti itu. Jadi kewajibannya tetap masih ada di Tokopedia karena memang pada dasarnya Tokopedia-nya masih eksis kan ya. Kecuali kalau benar-benar Tokopedia-nya sudah tidak eksis. Jadi sudah tidak eksis artinya misalkan contoh kalau Tokopedia tidak eksis dan dia menyatakan bahwa contoh waktu kasusnya Grab, pernah nggak yang benar Indonesia yang Grab, kemudian Grab pindah ke, sorry, Uber ya, Uber pindah ke Grab ya, Uber pindah ke Grab. Nah di situ benar-benar Uber udah benar-benar tidak beroperasi lagi gitu. Nah, pihak Uber itu menginformasikan ke subjek data pribadi bahwa dia sudah berhenti beroperasi, untuk kelanjutannya datanya akan diserahkan ke Uber gitu ya. Nah, di satu sisi kita bisa menolak, oh saya nggak mau, ya udah stop gitu. Tapi kalau yang setuju ya dia akan dilanjutkan oleh Uber gitu. Jadi seperti itu. Jadi dalam konteks Tokopedia dan TikTok, dalam hal ini kan entitasnya tetap ada di Tokopedia. Artinya dalam hal ini peran TikTok dan Tokopedia itu berperan sebagai co-controller. Artinya pengendali data bersama gitu. Pengendali data bersama. Jadi pengendali data itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama karena mereka menentukan cara data itu dipakainya gitu. Tapi kasusnya yang dulu Uber yang beroperasi di Indonesia dan dia mendelegasikan, menginformasikan bahwa proses mergernya itu benar-benar putus. Artinya lanjutannya akan dilanjutkan oleh si Grab, sebagai satu bisa setuju atau bisa tidak setuju gitu. Oke, oke itu kemudian itu kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, oke. Jadi intinya tadi ya. Jadi ini case by case-nya banyak ini ada developer bisa disalahkan nggak secara hukum jika data secara sebebasnya walaupun di awal user sudah memberikan izin karena sepertinya banyak. Nah, kalau dalam konteks ini teman-teman developer kan under pengendali data ya. Misalkan teman-teman developer di bawah misalkan teman-teman dianggaplah developernya Gojek. Yang disalahkan itu ya Gojek ya bukan developernya ya. Tapi developernya yang bertanggung jawab lah terhadap bosnya atau atasannya gitu. Yang biasanya nanti pihak dari si Gojek itu akan melihat kepatuhannya, compliance-nya seperti apa gitu. Jadi karena sepertinya banyak dari kita yang suka asal step dari persyaratan awal dan terima dan seterusnya gitu. Ya ini menjadi salah satu awareness ya artinya dengan adanya undang-undang PDP ini apalagi dalam konteks privacy notice dan choice ini menjadi salah satu pembelajaran ya biasanya bagi para developer dan biasanya para UI UX ya dia harus tahu journey-nya ya bagaimana kadang-kadang kan kita nggak tahu nih ternyata si fitur ini mengakses banyak data gitu mengakses kamera mengakses ini tapi kita nggak inform gitu. Nah, biasanya tadi seperti saya sampaikan, biasanya
dari sisi Google Play itu. Sekarang Google Play itu lebih strict banget ya daripada kadang-kadang iOS ya. Dulu kan iOS lebih strict banget ya. Sekarang Google Play itu malah lebih ketat gitu. Artinya dia bisa memeriksanya satu-satu gitu. Pernah nggak di sini mungkin yang developer yang punya aplikasi yang berdata pribadi pernah di reject nggak sama Google? Ada yang pernah pengalaman nggak? Ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau sharing pernah aplikasinya di reject sama Google atau iOS karena tidak comply dengan data pribadi privacy. Ada yang mau sharing? Udah, dah. Jadi itu ya. Jadi tadi pertanyaannya menarik ya. Artinya eh, developer bisa disalahkan nggak secara hukum? Sebenarnya bukan developernya. Jadi kalau di dalam Undang-Undang PDP yang disalahkan adalah ini ya korporasinya ya. Jadi korporasinya yang disalahkan. Jadi misalkan ada penyalahgunaan ya atau pelanggaran ya nanti yang didenda itu korporasinya ya. Nanti mungkin ya korporasi akan berdampak kepada ya mungkin stafnya dan sebagainya. Tapi secara secara legal yang yang kena dampak hukum itu adalah korporasi seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita ini ya kita jadi nanti akan ada kuis. Kuis nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Gia ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, semoga mata kuliah ini memberikan wawasan buat teman-teman karena tahun ini adalah tahun akan beraktifnya Undang-Undang PDP ya di Oktober 2024. Tentunya teman-teman yang biasanya developer itu harusnya paham ya bagaimana itu privacy notice, bagaimana privacy choice. Karena umumnya pada saat kita membangun sebuah aplikasi ya, karena salah satu dasar dasar pemrosesan yang umum yang kita gunakan adalah konsen persetujuan. Biasanya kita minta persetujuan si subjek data pribadi sebelum kita memproses. Contoh kayak Grab, Gojek, sosial media itu basis dasar pemrosesan data pribadinya pakai consent persetujuan. Sehingga kalau kita pakai consent, kita harus menginformasikan kepada mereka, right to be informed. Jadi kita harus memberikan notice bagaimana data pribadi disimpan, kepada siapa saja, dan seterusnya. Kita harus memberikan detailnya. Nah, itu nanti dituangkan dalam privacy notice. Dari privacy notice bentuknya macam-macam. Kalau dalam website biasanya dalam bentuk webs. Kalau dalam bentuk aplikasi ini macam-macam juga ya bentuknya ya. Tergantung dari desain dari UI UX-nya sendiri gitu. Mungkin itu kalau tidak ada kita coba foto ini slide pertama ya. Saya ini berapa banyak nih? Oh ada 12. Oh banyak juga ya. Saya foto. Mungkin saya coba ini ya. Ini ya satu dan dua. Slide pertama. Ini slide kedua.
Oke, baik. Demikian kuliah hari ini terkait dengan privacy notice dan choice. Dan ini adalah kuliah terakhir yang saya berikan di dua pertemuan sebelumnya terkait dengan privacy. Semoga bermanfaat dan nanti akan ada kuis yang disampaikan Bu Gia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.